Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Melanjutkan pada episode sebelumnya, yaitu pembahasan tentang terbebasnya kota Konstantinopel setelah peristiwa Al-Malhamah Al-Kubra terjadi, yaitu 6 tahun setelah pertempuran Al-Malhamah Al-Kubra. Nah, kami ulangi hadisnya, potongan hadisnya. Terjadinya peperangan besar adalah tanda dari pembukaan kota Konstantinopel. Peperangan besar atau Al-Malhamah Al-Kubra, menurut apa yang kami teliti, ada 2 tempat atau 2 kali. 2 kali Allah dan Rasulnya menyebut tanda peperangan besar. Yaitu pertama dalam hadis Al-Malhamah Al-Kubra 1, yaitu pada pertempuran di Syam antara Taifah Mansurah versus 80 bendera koalisi yang dipimpin oleh Ar-Rum. Dan yang kedua adalah Al-Malhamah Al-Kubra, yaitu perang yang menyebabkan runtuhnya kota Madinah atau Yasrib. Nah, perang kali ini melibatkan Al-Mahdi yang terjadi di Hijaz. Jadi ada 2 perang. Yang pertama di Syam, yang kedua di Hijaz. Nah, pertanyaannya adalah, jika dikaitkan dengan hadis pembebasan kota Konstantinopel, yang ada di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa jarak di antara pertempuran dengan dibebaskan kota Konstantinopel berselang 6 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, pertanyaannya adalah, maka pertempuran yang mana nih? Karena ada 2 pertempuran. Pertempuran yang mana yang dimaksud oleh hadis ini? Apakah Al-Malhamah Al-Kubra yang pertama, yaitu di Syam, yang melibatkan 1 bendera versus 80 bendera tadi? Atau yang kedua, yang terjadi di Hijaz, yang menyebabkan kota Madinah hancur, yang melibatkan Al-Mahdi? Nah, Syekh Al-Mubayyad, Ahmad Al-Mubayyad, dalam bukunya Ensiklopedia Akhir Zaman, halaman 739, pada subjudul Al-Malhamah Uzma, menjelaskan atau berpendapat bahwa yang dimaksud berjarak 6 tahun dengan penaklukan kota Konstantinopel adalah pertempuran kolosal yang terjadi di Syam atau Al-Malhamah Al-Kubra yang pertama, yaitu pertempuran 1 bendera versus 80 bendera koalisi Ar-Rum. Ya. Nah, setelah pertempuran itulah baru kemudian 6 tahun berikutnya akan takluk kota Konstantinopel, dan sebelumnya atau di masa berjalannya waktu 6 tahun tersebut, Baitul Maqdis akan makmur dan kota Madinah akan runtuh, seperti yang sudah kami jelaskan pada video yang sebelumnya. Nah, pembukaan kota Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Syekh Al-Mubayyad mengatakan bahwa setelah perang antara Taifah Mansurah versus Ar-Rum, 6 tahun kemudian Konstantinopel ditaklukkan, kemudian Dajjal muncul. Nah, berikut hadisnya. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, telah menceritakan kepada kami Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga bangsa Romawi turun ke medan perang di suatu tempat bernama A'maq atau Dabik, sehingga ada sekelompok pasukan dari Madinah yang keluar menghadapi mereka. Mereka adalah sebaik-baik penduduk bumi ketika itu. Dan tatkala mereka berhadapan, pasukan Romawi berkata, biarkanlah kami memerangi orang-orang yang menawan kami. Kaum muslimin menjawab, tidak demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami. Maka terjadilah peperangan antara mereka. Lalu ada sepertiga yang kalah, di mana Allah tidak akan mengampuni dosa mereka untuk selama-lamanya, dan sepertiga lagi terbunuh sebagai sebaik-baik para syuhada di sisi Allah. Dan sepertiga lagi Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Mereka tidak akan ditimpa sebuah fitnah untuk selama-lamanya. Lalu selanjutnya mereka menaklukkan Konstantinopel, dan ketika mereka sedang membagi-bagi harta rampasan perang dan tengah menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun, tiba-tiba setan meneriaki mereka, sesungguhnya Al-Masih atau Dajjal telah muncul di tengah-tengah keluarga kalian. Mereka pun berhamburan keluar, dan ternyata itu hanyalah kebohongan belaka, hoaks. Ketika mereka mendatangi Syam, ia muncul, maksudnya Dajjal muncul,
Dan ketika mereka sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapi-rapikan barisan, tiba-tiba datanglah waktu sholat dan turunlah Nabi Isa bin Maryam Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mengimami mereka, dan apabila musuh Allah atau Dajjal melihatnya, niscaya ia akan meleleh sebagaimana garam yang mencair di dalam air. Meskipun seandainya saja ia membiarkan, nantinya ia juga akan meleleh lalu binasa, akan tetapi Allah menginginkan ia membunuhnya atau Nabi Isa membunuhnya dengan tangannya, lalu memperlihatkan kepada mereka darahnya yang berada di ujung tombaknya. Hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wal Malahim. Hadis nomor 2897. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, jika penaklukan kota Konstantinopel berada setelah Madinah hancur atau setelah Al-Mahdi muncul, maka kapan terjadinya dukhon, ya, atau kabut asap? Karena dikatakan kita tahu bahwa di alam Hamal Al-Kubro yang pertama, bahwa perang tersebut terjadi di era modern dengan persenjataan modern. Nah, namun 6 tahun kemudian pada saat penaklukan kota Konstantinopel, gambaran pertempuran atau persenjataan pada saat itu adalah pasukan kaum muslimin bersenjatakan pedang yang digantungkan di pohon zaitun. Artinya ini adalah peperangan dengan senjata tradisional, pedang, tombak, panah, dan sebagainya. Nah, perubahan penggunaan senjata dari senjata modern menuju kepada senjata tradisional, menurut para ulama yang meneliti peristiwa akhir zaman, disebabkan karena adanya peristiwa besar yang menyebabkan matinya teknologi modern. Maksudnya matinya atau tidak dapat digunakannya segala peralatan yang dijalankan dengan mesin, mekanikal atau elektronikal. Nah, hal ini secara teori ilmu fisika disebabkan oleh peristiwa dahsyat, yaitu badai atau ledakan gelombang elektromagnetik yang mengacaukan kelistrikan dan kemagnetan di bumi. Nah, ledakan elektromagnetik ini akibat tumbukan benda langit yang berukuran besar dengan bumi. Ya, artinya ada meteor yang jatuh ke bumi. Yang sudah diprediksi oleh para astronom sejak tahun 2000 Masehi, tahun 2000, bahwa akan ada asteroid yang akan menabrak bumi dan tidak bisa dihindari. Nah, para ulama menyimpulkan kemudian atau berpendapat bahwa peristiwa inilah, yaitu asteroid besar menabrak bumi, penyebab peristiwa ad-dukhon atau kabut asap panas yang meliputi bumi selama 40 hari 40 malam. Nah, menurut tinjauan saintis bahwa peristiwa ini pula yang akan mematikan teknologi modern, sehingga persenjataan atau peperangan yang terjadi di masa setelah itu adalah peperangan dengan persenjataan tradisional seperti pedang, tombak, panah, dan sebagainya. Nah, jika benar begitu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ad-dukhon terjadi sebelum penaklukan kota Konstantinopel. Nah, pertanyaan yang harus ditanyakan, bagaimana terhadap pembaiatan Al-Mahdi? Apakah ad-dukhon terjadi sebelum Al-Mahdi dibaiat atau muncul, ataukah sesudah Al-Mahdi muncul? Nah, mari kita memperhatikan kepada hadis-hadis yang mengaitkan kejadian atau tanda di langit dengan Al-Mahdi.